ahli kelor. Nah, Pak mungkin bisa perkenalan dulu Pak, Bapak dari mana, terus usahanya apa gitu Pak? Oke, baik. Nama saya Dudi Krisnadi. Saya owner PT Moringa Organik Indonesia, juga founder dari Pusat Pembelajaran Moringa Organik Indonesia di Blora. Sejak tahun berapa Pak mulai kelor ini? Kalau mempelajari kelolnya sih dari 2009-an ya. Tapi kemudian baru berani membuat produk tahun 2012 dan sosialisasikan kepada masyarakat sampai sekarang. Kenapa tanaman kelor Pak? Apa sih manfaatnya? Nah, awalnya saya itu bukan ingin jadi pengusaha, Mas. Saya pengusaha kecelakaan sejarah aja. Karena dulu itu saya hanya ingin berbuat sesuatu bagi masyarakat di desa hutan, karena dulu saya di masyarakat desa hutan center. Ya. Ketika tahu bahwa Pak SBY memiliki hutang MDGs, Millennium Development Goal, di mana bangsa kita kekurangan gizi. Ya. Nah, sebagai aktivis di sekitar masyarakat desa hutan, saya tahu persis di desa hutan itulah kantong kemiskinan dan kantong kekurangan gizi. Ya. Nah, saya tahu bahwa di Afrika WHO dan FAO itu sudah menggunakan itu sejak tahun 2001 ya. Udah lama ya? Udah lama sekali penutrisi atau kekurangan gizi, dan saya ingin menduplikasikannya di Indonesia. Nutrisinya sangat bagus Pak. Tinggi karena dia berlipat-lipat, jadi merubah konsep nutrisi yang ada sekarang. Vitamin A kita tahunya wortel, ternyata kelor 10 kali lipat vitamin A. Sumber kalsium katanya susu dulu kita yakini ternyata itu 17 kali lipat dari susu, termasuk 25 kali lipat dari bayam. Proteinnya juga lebih tinggi dari ikan. Jadi banyak yang pada akhirnya membuat orang terkejut, tidak percaya, kemudian menguji. Dan semakin diuji, semakin tahu ya. nampak kelebihannya. Berarti bisa untuk solusi masalah stunting itu ya? Betul. Nah, makanya saya membuat revolusi nutrisi. Harapan saya bisa menjadikan kelor ini sebagai sumber asupan nutrisi bangsa Indonesia yang mudah dan murah. Ya. Karena mudah ditanam, sehingga sangat murah. Ya. Terus ini Pak, kelor ini bisakah menjadi solusi di dunia pertambangan Pak, terutama pertambangan batu bara misalnya untuk apa revegetasi itu kan gimana itu manfaatnya? Ya sebetulnya kelor itu tidak hanya nutrisinya saja. Dalam konteks perubahan iklim sudah banyak penelitian bahwa kelor mampu menyerap karbon 50 kali lipat dari pohon sedarnya Jepang. Sehingga untuk pertambangan justru jadi solusi yang paling bagus menuju green mining 10 kali lipat dari pohon sedarnya Jepang. Sehingga untuk pertambangan justru jadi solusi yang paling bagus menuju green mining. Oh, green mining Pak ya? Iya, green mining itu bekas-bekas lahan tambang ditanamin kelor. Nah, dia menyerap CO2 juga iya, mengembalikan kesuburan tanah yang ditambang juga iya. Naikkan pH Pak ya? Iya, salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan iya, untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat iya, karena hasilnya diolah dan sebagainya. Dan yang paling penting kan sebagai upaya untuk mengembalikan apa yang rusak, pemulihan itu menjadi jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya. Ya, berarti tadi termasuk juga untuk peluang kerja masyarakat sekitar. Betul. Dan ekonomi juga Pak ya. Betul. Nah itu yang saya heran kenapa tidak ada yang mau mencoba kelor di dunia pertambangan, padahal ini sangat berpotensi dan memberikan dampak. Kalau mohon maaf, kalau tanaman lain mungkin hanya reklamasi, mau perbaiki lahan lagi, menghutankan kembali atau seperti itu. Yang penting hijau doang. Iya, tapi kalau kelor enggak, dia ekonomi, sosial, mitigasi lingkungan juga. Lingkungan, perubahan iklimnya kena, hampir semua sisi kena. Iya. Dan ingat itu mudah dan murah. Mudah, murah, cepat tumbuh juga itu. Iya, dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan dunia sangat tinggi. Ya.
Terus ini Pak, andaikan dibutuhkan kerjasama antara PT MOI. Yang saya heran kenapa tidak ada yang mau mencoba kelor di dunia tambang, padahal ini sangat berpotensi dan memberikan dampak. Kalau mohon maaf, kalau tanaman lain mungkin hanya reklamasi memperbaiki lahan lagi, tapi menghutankan kembali atau seperti itu. Yang penting hijau doang. Iya, tapi kalau kelor enggak, dia ekonomi, sosial, mitigasi Lingkungan juga. lingkungan, perubahan iklimnya kena, hampir semua sisi kena. Iya. Terus Dan ingat itu mudah dan murah. mudah, murah, cepat tumbuh juga itu. Iya, dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan dunia sangat tinggi. Ya. Terus ini Pak, andaikan dibutuhkan kerjasama antara PT MOI dengan PTBA gitu, gimana Pak? Saya senang, saya tahu PT Bukit Asam ini sangat concern ya betul di perusahaan pertambangan, tapi sangat concern dengan masyarakat dan lingkungan. Dan saya bersyukur kalau PTBA mau melirik kelor, karena selama ini nggak ada BUMN atau perusahaan yang melirik kelor untuk memberikan manfaat lebih besar dari seperti biasanya. Ya, artinya di situ kan ada lahan bekas tambang yang sangat luas, juga mungkin masyarakat binaan Betul. Jadi itu ditambah. Kami akan transfer teknologi semampu kami, mulai dari bagaimana menanam kelor di area bekas tambang sampai menjadi produk yang siap ekspor. Nah, ya ini Pak, prospek Pak, biar masyarakat tahu prospek kelor untuk lokal sampai internasional seperti apa Pak? Nah, sebetulnya kalau permintaan dunia itu mulai dari bagaimana menanam kelor di area bekas tambang sampai menjadi produk yang siap ekspor. Nah, ya ini Pak, prospek Pak, biar masyarakat tahu prospek kelor untuk lokal sampai internasional seperti apa Pak? Nah, sebetulnya kalau permintaan dunia itu sangat besar dan itu selalu naik. Kebutuhan tuh baru terpenuhi kebutuhan dunia itu 30%. Masalahnya tinggal bagaimana masyarakat mengolah kelor menjadi sesuai dengan permintaan pasar ini. Ya. Karena ada spesifikasi yang tidak boleh dilanggar oleh buyer. Kualitas betul, ya. berbasis kualitas. Karena kelor dijual bukan kilogram, tapi kandungan nutrisi. Jadi intinya kelor ini juga butuh jaminan kualitas. Betul. Dengan luasan nanti jaminan kontinuitasnya juga Betul. jalan Pak ya. Kualitas, kontinuitas, kuantitasnya. Nah makanya kalau PTBA berkenan menjadi pembina masyarakat juga sebagai QC-nya, maka tidak hanya masyarakat sekitar saya pikir akan mengangkat nama Indonesia juga, kelor Indonesia di mata dunia. Dan itu bukan hal yang mustahil, dan hal yang sangat mudah. Asal mau, masalahnya tuh mau nggak. Ya terima kasih Pak Dodi, semoga nanti kelor bisa menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan, ekonomi juga masyarakat dan untuk pembangunan berkelanjutan Pak ya. Terima kasih. Oke. Cukup? Cukup.